Shalom Aleichem Besema Masya, saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dengan Romo Moses. Pada video yang ketiga ini, Romo akan menyampaikan kelanjutan dari seri pengajaran katekisasi iman Kristen Ortodoks. Pada pertemuan yang lalu, Romo berbicara tentang Septuaginta dan kitab-kitab apa saja yang ada di dalamnya berdasarkan urutannya. Sekarang pembagian kitab Perjanjian Lama itu berdasarkan isinya. Pembagian kitab Perjanjian Lama sudah diungkapkan oleh Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 44. Demikian, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi Tuhan sudah memberikan arahan, semacam pembagian kitab suci berdasarkan isinya. Akan tetapi cara yang umum untuk mengkaji Perjanjian Lama adalah dengan mengelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, kitab-kitab Taurat. Yang kedua, kitab-kitab sejarah. Ketiga, kitab-kitab kebijaksanaan dan pengajaran kebenaran. Yang keempat, kitab-kitab nubuatan. Yang termasuk dalam kitab-kitab Taurat adalah 5 kitab yang ditulis oleh Musa, yakni Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ini biasa disebut sebagai Pentateuch. Yang oleh Tuhan Yesus, kitab-kitab tersebut disebut kitab-kitab Taurat Musa. Lalu apa yang terkandung dalam Kejadian? Kitab Kejadian adalah suatu rekaman spiritual penciptaan dunia dan manusia. Kitab ini juga berisi drama kejatuhan manusia dan juga kisah Nuh, kisah Abraham dan keturunan-keturunannya. Kejadian sudah memberitakan kedatangan Juru Selamat. Seperti yang Romo sampaikan dalam pengantar katekisasi pada video pertama, ada janji akan kedatangan Juru Selamat dan yang ini disebut sebagai protoevangelium, kabar baik pertama. Demikian bunyinya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3 ayat 15. Lalu apa yang terkandung di dalam kitab-kitab Musa yang lain, yang 4 itu? Kitab-kitab ini berbicara tentang sejarah hubungan manusia dengan Allah, khususnya hubungan Allah dengan keturunan-keturunan Abraham. Kitab-kitab Musa yang lain berisikan hukum Taurat yang Allah berikan melalui Musa, baik peraturan-peraturan praktis maupun peraturan tentang tata ibadah, itu upacara-upacara keagamaan, tentang kurban, tentang imamat, tentang yang berkenaan dengan tata ibadah. Lalu kitab-kitab apa saja yang termasuk dalam kitab sejarah? Kitab-kitab tersebut adalah kitab Yosua, kitab Hakim-Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarikh, kitab Ezra, Nehemia, kitab Ester. Kitab Septuaginta berisi 1 Esdras yang mirip dengan kitab Ezra, namun menggunakan penyusunan yang berbeda dan berisi 99 ayat tambahan. Kitab Deuterokanonika untuk kategori sejarah adalah Tobit, Yudit, dan Makabe.
Lalu kitab apa saja yang termasuk dalam kategori kitab-kitab kebijaksanaan? Kitab Ayub, kitab Mazmur, Amsal, kitab Pengkhotbah, Kidung Agung. Kemudian yang kitab-kitab dalam Deuterokanonika yang masuk dalam kategori kitab-kitab kebijaksanaan adalah kebijaksanaan Salomo dan kebijaksanaan Yosua bin Sirach. Kita berbicara sedikit tentang Mazmur. Hal penting apakah saja yang ada di dalam kitab Mazmur? Mazmur ini berisi doa-doa yang terilhami daripada hamba-hamba Allah dan nabi-nabi, khususnya Daud. Mazmur mengandung banyak nubuatan-nubuatan tentang Mesias, Sang Juru Selamat itu. Mazmur merupakan pegangan yang sempurna untuk berdoa dan untuk puji-pujian. Berdasarkan inilah Mazmur terus digunakan dalam ibadah-ibadah gereja. Maka saudara kalau masuk dalam ibadah gereja akan kita dapati banyak kidungan Mazmur, dan itu diambil langsung dari kitab suci Mazmur. Apa saja yang termasuk dalam kitab nubuatan? Kitab-kitab tersebut adalah Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, dan 12 kitab nabi-nabi kecil. Dalam Deuterokanonika untuk kategori ini dikaitkan dengan kitab Yeremia adalah Baruk dan surat Yeremia. Saudara-saudara, tadi kita sudah membicarakan tentang pengelompokan kitab suci dari Perjanjian Lama, termasuk di dalamnya yang Deuterokanonika. Sekarang kita akan berbicara tentang pengelompokan Perjanjian Baru berdasarkan kandungannya, ya saudara. Sekarang kita membahas Perjanjian Baru yang terdiri dari 27 kitab itu. Tentang jumlah 27 sudah Romo sampaikan sebelumnya bahwa itu disampaikan oleh Janus Suci Athanasius yang memberikan daftar resmi pertama 27 kitab dalam Perjanjian Baru pada tahun 367 Masehi. Kitab apa saja yang dianggap paling penting dalam membentuk basis Perjanjian Baru? Tentu saja kitab Injil, saudara, ya, yang diberitakan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini adalah bagian kitab yang paling penting. Hanya 4 Injil ini yang diletakkan di atas mezbah dalam altar sebagai kesaksian tertinggi tentang Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ini untuk menunjukkan bahwa betapa pentingnya Injil bagi gereja. Apa sebenarnya sih arti Injil? Kita menerima kata Injil dari serapan bahasa Arab, saudara-saudara, dan bahasa Arab itu sendiri juga menyerap bahasa yang lain, bahasa Aramaik, yaitu kata Injil. Dan bahasa Aramaik pun menyerapnya dari bahasa Yunani, yaitu Evangelion. Dan artinya Evangelion adalah kabar baik. Kabar baik apa yang diproklamasikan dalam kitab-kitab Injil? Berita itu memang dipusatkan pada pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus, dan itu dimulai dari peristiwa dikandungnya Tuhan Yesus oleh Roh Kudus dalam perawan Maryam, sampai kepada peristiwa kematiannya di kayu salib, kebangkitannya dan kenaikannya. Juga tentang janji akan kedatangannya yang kedua kali. Untuk mengerti kabar baik ini, kita harus sadar akan berita buruk tentang perbudakan kita
di bawah dosa dan maut. Sang Imam Agung, yaitu Sabda Allah yang masuk ke dalam dunia dan menjelma menjadi manusia dari Sang Theotokos, yaitu Buddha Allah, dan yang selalu perawan Maria untuk menyelamatkan kita dari dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Tertulis dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 15. Kitab Injil memproklamasikan kasih Allah yang begitu besar, seperti yang disampaikan dalam Yohanes 3 ayat 16. Saudara-saudara, apakah ada kitab perjanjian baru yang bersifat historis? Dan apa isinya? Iya. Satu kitab berjudul Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Rasul Lukas, yang adalah rekan sekerja Rasul Paulus. Ini adalah kitab yang bersifat historis. Kitab Kisah Para Rasul adalah kelanjutan dari Injil Lukas. Kisah Para Rasul juga mencatat tentang turunnya Roh Kudus atas para rasul pada hari Pentakosta, dan melalui mereka pelayanan perluasan gereja Kristus. Berbicara tentang betapa pentingnya para rasul di dalam kehidupan gereja, maka kita akan dapati orang-orang khusus yang disebut rasul di dalam gereja. Rasul sendiri berarti seorang yang diutus, ya saudara. Ini berlaku bagi setiap orang yang diutus, bahkan seperti Barnabas dan Paulus, itu masuk dalam kategori rasul. Namun ada sekelompok khusus orang yang disebut rasul 12. Jadi ini adalah menunjuk kepada murid-murid Tuhan Yesus. Yang pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadius, Simon orang Silot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ini adalah daftar 12 murid Tuhan yang ada dalam Matius pasal 10 ayat 2. 12 rasul itu mempunyai peran khusus dalam rencana keselamatan Tuhan. Disebutkan juga 70 utusan dalam Lukas 10 ayat 1. Oleh karena itu rasul adalah nama yang diberikan pada murid-murid Tuhan Yesus yang Tuhan utus untuk memberitakan Injil. Kitab-kitab apa saja yang dianggap bersifat doktrinal? Ada 7 surat umum, yaitu surat Yakobus, surat Petrus ada 2, 3 surat Yohanes, surat Yudas, dan 14 surat Paulus, yaitu Roma, 2 surat Korintus, surat Galatia, surat Efesus, surat Filipi, surat Kolose, 2 surat Tesalonika, 2 surat kepada Timotius, surat pada Titus, surat pada Filemon, dan surat Ibrani. Sedangkan kitab-kitab yang bersifat nubuatan atau pewahyuan adalah kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes, yang disebut sebagai kitab Apokalipsi. Dan arti dari Apokalipsis adalah, ini berasal dari bahasa Yunani ya saudara, kata Apokalipsis yang berarti menarik tirai atau melepaskan selubung. Sebagaimana dalam bait suci di mana suatu tirai memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus. Apakah isi kitab Wahyu ini?
Wahyu berisi suatu representasi mistik dari future destinies atau takdir masa depan gereja Kristus dan segenap dunia. Saudara-saudara, kita sudah membagi atau mengelompokkan kitab suci berdasarkan kandungan isinya. Lalu bagaimana kita membaca kitab suci? Sikap kita yang seharusnya bagaimana dalam membaca kitab suci? Pertama-tama kita membaca dengan penuh rasa khidmat, rasa hormat, dan dengan sikap devosi. Jadi tidak sekedar membaca, sebab kitab suci ini mengandung sabda Allah dan disertai dengan doa untuk memahami dengan benar. Kedua, kita harus membacanya dengan keinginan dan niat yang murni untuk diajar dalam iman, sebagaimana juga didorong untuk berbuat baik. Ketiga, kita harus menerima dan memahaminya selaras dengan penafsiran yang konsisten dari para guru-guru kudus, para bapak-bapak gereja. Karena Roh Kudus telah mengilhami kitab suci, diperlukan juga Roh Kudus yang sama untuk mengerti dengan benar dan sepantasnya, untuk menggali dan juga membongkar misteri atau kode rahasia pesan-pesan kitab suci. Dalam tradisi ortodoks, upaya mendapatkan Roh Kudus untuk memahami secara benar akan kitab suci terjadi dalam kehidupan gereja. Dan ini yang disebut dengan theoria, yang dalam bahasa Yunani itu adalah berarti kontemplasi. Ini perenungan yang sangat mendalam. Apakah tanda-tandanya bahwa kitab suci itu terilhami, dapat dipercaya, dan sungguh-sungguh firman Allah yang dilestarikan secara tertulis? Adapun tanda-tandanya adalah sebagai berikut. Pertama, keluruhan ajaran yang memberi kesaksian bahwa itu bukanlah karangan nalar manusia. Kedua, kemurnian ajaran yang menunjukkan bahwa itu berasal dari akal budi yang maha murni dari Allah. Ketiga, nubuatan-nubuatan. Yang keempat, mujizat-mujizat. Kelima, dampak yang kuat yang dimiliki ajaran itu atas hati manusia. Dengan cara apakah tanda-tanda nubuat-nubuatan wahyu yang berasal dari Allah itu? Nubuatan yang begitu jelas dan yang dengan tepat digenapi, seperti penderitaan Tuhan tertulis dalam Yesaya 53. Kemudian penyaliban Tuhan dengan dipakukan kedua tangan dan kakinya tertulis dalam Mazmur pasal 22. Kemudian juga nubuat Tuhan tentang kehancuran Yerusalem yang beliau sabdakan dan tertulis dalam Matius 24 dan Lukas 21. Semua itu tergenapi, saudara. Dan apakah mujizat itu? Arti yang sepantasnya bagi mujizat adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dilakukan oleh kekuatan manusia, melainkan kuasa Allah. Bagaimana mujizat menjadi tanda bahwa kata yang diucapkan itu berasal dari Allah? Tuhan Yesus Kristus menghadirkan mujizat-mujizat sebagai kesaksian yang penuh kuasa bagi misi ilahinya. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Yohanes 5:36. Lalu di manakah kita dapat menyaksikan dampak yang kuat dari ajaran Kristus?
dari fakta berikut ini, saudara, bahwa 12 rasul yang diambil di antara orang miskin dan tak terdidik dari kelas masyarakat yang paling bawah itu diubahkan menjadi pribadi yang berbeda dari sebelumnya, menjadi pribadi yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan, menjadi pribadi yang penuh hikmat. Dengan ajaran ini pula ditundukkanlah kepada Kristus orang-orang yang berkuasa, orang yang berhikmat, orang kaya, raja-raja, dan bahkan kerajaan mereka. Dan kita tahu bahwa ajaran Kristus membentuk peradaban yang luar biasa dan mempunyai dampak yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Jadi saudara-saudara, demikianlah kandungan dari kitab suci serta pengelompokannya menjadi beberapa bagian berdasarkan isi atau kandungannya. Kita nanti akan berbicara selanjutnya dalam video berikut mengenai iman, dan selanjutnya tentang pengakuan iman akan kita pelajari di dalam video selanjutnya. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Shalom Aleichem Besema Mashiach.